Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah benar bahwa di dunia Yesus akan berdosa kalau Roh Kudus tidak menyertai dia? Pernyataan dari Ben Hinn. Ya, Benny Hinn memang mengeluarkan kalimat seperti itu ya. Itu tepatnya dalam bukunya Good Morning Holy Spirit, atau yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, Selamat Pagi Roh Kudus. Dan dia mengatakan kalimat begini: jikalau Roh Kudus tidak bersama-sama dengan Yesus, maka dia akan berdosa. Jadi kalau Roh Kudus tidak sama-sama dengan Yesus, Yesus pasti berdosa. Itu benar. Roh Kudus itu adalah kekuatan yang menjaganya tetap murni atau suci. Dia tidak hanya diutus dari surga, tapi dia disebut anak manusia. Dengan demikian dia bisa berbuat dosa. Tanpa Roh Kudus, Yesus tidak akan pernah berhasil. Dapatkah Anda bayangkan Kristus menuju kuburan, mengetahui dia akan tetap di sana selamanya, jika Roh Kudus berubah pikiran tentang membangkitkan dia dari antara orang mati? Maksudnya lah, kalau Roh Kudus itu tahu-tahu berubah pikiran tidak mau membangkitkan Yesus, maka Yesus akan tetap di kuburan selama-lamanya. Jadi Yesus bangkit itu tergantung dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mau bangkitkan, ya bangkitkan dia. Roh Kudus tidak mau membangkitkan dia, ya dia tetap di kuburan. Dan kalau Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, maka Yesus akan berdosa. Itu memang ajarannya Benny Hinn. Nah, saudara ingat ya bahwa Roh Kudus menyertai Yesus itu benar. Itu dikatakan oleh kitab suci. Dalam nubuatan perjanjian lama di kitab Yesaya 11 ayat 1, terutama ayat 2, dikatakan Roh Tuhan akan ada padanya. Pada waktu dia dibaptis pun kita melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas dia. Lalu dalam Yohanes 3 ayat 34 dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Jadi bahwa Yesus disertai Roh Kudus itu betul. Tapi apakah pemberian Roh Kudus kepada Yesus ini menyebabkan dia tidak berdosa, sehingga tanpa Roh Kudus dia akan menjadi berdosa? Sama sekali tidak, saudara ya. Roh Kudus diberikan pada Yesus itu berkaitan dengan pelayanannya atau demi pelayanannya, bukan demi kesuciannya. Bahwa Roh Kudus diberikan kepada Yesus demi kepentingan pelayanan itu dibuktikan dengan banyak ayat. Lukas 4 ayat 18-19 misalnya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan, untuk memberitakan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan yang datang. Jadi terlihat Roh Kudus diberikan itu berkaitan dengan pelayanan Yesus. Lalu dalam Matius 3 ayat 16, ada Roh Allah melayang-layang seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Tapi itu peristiwa terjadi kapan? Waktu dia dibaptis. Tapi setelah dia dibaptis, kan dia mau melayani, turun dalam pelayanan, makanya minta dibaptis. Karena dia dibaptis, lalu Roh Kudus turun. Untuk apa? Untuk persiapan bagi dia memasuki pelayanannya. Jadi lagi-lagi Roh Kudus diberikan berkaitan dengan pelayanan. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Allah mengaruniakan roh dengan tidak terbatas. Allah memang mengaruniakan roh tidak terbatas. Tapi untuk apa? Untuk menyampaikan firman Allah. Ya, di sini lagi-lagi itu berkaitan dengan pelayanan. Matius 12 ayat 28. Yesus berkata, tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Berarti kuasa roh Allah ada. Tapi dipakai untuk apa? Untuk mengusir setan. Itu pelayanan. Jadi jelas bahwa Roh Kudus diberikan pada Yesus semata-mata untuk kepentingan pelayanan dan tidak ada kaitan dengan kesucian dirinya. Di mana tanpa Roh Kudus, Yesusnya akan berdosa. Satu-satunya kaitan Roh Kudus dengan kesucian Kristus adalah pada waktu Yesus ada di dalam janin, sebagai janin di dalam rahim Maria, Roh Kudus menguduskan hakikat manusia dari Yesus, sehingga Yesus akhirnya lahir, dia terbebas dari dosa asal dari Maria, sehingga dia lahir sebagai seorang yang suci. Tapi itu hanya kasus itu yang berkaitan. Selain itu, semua pemberian Roh Kudus kepada Yesus itu berkaitan dengan pelayanan. Ingat bahwa tanpa Roh Kudus pun Yesus itu Allah, sehingga dia itu mempunyai sifat suci. Allah itu mempunyai sifat suci. Waktu dia jadi manusia, dia tidak kehilangan atau kekurangan sifat kesuciannya, sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk dia berbuat dosa sekalipun dia menjadi manusia. Yohanes 6 ayat 69 berkata, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus
dari Allah. Jadi menurut saya adalah satu ajaran yang tidak beres kalau kita menganggap bahwa tanpa Roh Kudus Yesusnya pasti jatuh atau berbuat dosa. Karena itu menurut saya ajaran Benihin itu bukan ajaran kitab suci, itu ajaran yang menyeleweng dari kitab suci. Ya.